Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar yang menonton semuanya? Semoga kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indonesia dikenal sebagai sebuah negara yang menjunjung tinggi sopan santun dan etika dalam kehidupan. Hampir di setiap daerah selalu menekankan seseorang untuk memiliki akhlak yang baik saat menjalani aktivitas sehari-hari. Maka tidak heran apabila pendidikan di Indonesia juga senantiasa mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai akhlak dan etika. Maka dari itu, simak video ini sampai habis agar tidak salah paham. Akhlak dalam bahasa Arab berasal dari kata khuluq yang berarti tingkah laku, perangai, atau tabiat. Secara terminologi, akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Sementara itu, menurut Imam Al-Ghazali, akhlak merupakan tingkah laku yang melekat pada diri seseorang yang dapat memicu perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Pasalnya, akhlak merupakan salah satu pondasi penting untuk orang-orang yang beragama, sehingga akhlak dan budi pekerti sangat dibutuhkan bagi setiap orang yang beragama dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Pengertian akhlak dalam Islam. Akhlak merupakan sebuah sistem yang mengatur tindakan dan pola sikap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam ajaran agama Islam, sistem nilai tersebut merupakan sumber ijtihad sebagai salah satu metode berpikir secara Islami. Akhlak memicu terjadinya tindakan dan hubungan antara Allah, sesama manusia, dan alam semesta. Muslim Nurdin mengatakan bahwa akhlak adalah sebuah sistem nilai yang mengatur tindakan manusia yang ada di muka bumi. Menurut Islam, akhlak terdiri dari dua macam, yaitu akhlakul karimah atau akhlak terpuji dan akhlakul mazmumah atau akhlak tercela. Adapun definisinya sebagai berikut. Yang pertama, akhlakul karimah. Akhlakul karimah atau disebut dengan akhlak yang terpuji merupakan salah satu golongan macam akhlak yang harus dimiliki setiap umat muslim. Adapun contoh macam akhlak tersebut diantaranya sikap rela berkorban, jujur, sopan, santun, tawakal, adil, sabar, dan lain sebagainya. Sebagai umat muslim, sudah seharusnya kita selalu menjaga akhlakul karimah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang kedua, akhlakul mazmumah. Akhlakul mazmumah atau akhlak tercela merupakan salah satu tindakan buruk yang harus dihindari setiap manusia. Hal ini harus dijauhi karena akhlakul mazmumah dapat mendatangkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain. Contoh dari macam akhlakul mazmumah yaitu sombong, iri, dengki, takabur, aniaya, ghibah, dan lain sebagainya. Sebagai orang muslim sudah seharusnya kita menghindari akhlakul mazmumah atau akhlak tercela. Setiap muslim dianjurkan untuk memiliki akhlakul karimah atau akhlak yang terpuji. Bagi seseorang yang memiliki sikap tersebut, maka dapat mendatangkan manfaat bagi kehidupan sehari-hari maupun di akhirat nanti. Berikut ini beberapa manfaat dari akhlak terpuji. Yang pertama, dicintai Nabi Muhammad SAW. Keutamaan memiliki akhlakul karimah yang pertama ialah dicintai Rasulullah SAW. Disebutkan dalam sebuah hadis, seorang muslim yang memiliki sifat terpuji maka menjadi orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam hadis berikut ini Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling saya cintai dan paling dekat dengan tempat saya kelak di hari kiamat adalah mereka yang memiliki akhlak mulia. Sementara orang yang paling saya benci dan tempatnya paling jauh dari saya kelak di hari kiamat adalah mereka yang keras dan rakus, suka menghina dan sombong. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, berat timbangannya di hari kiamat. Seorang muslim yang memiliki sikap akhlakul karimah di hari akhir kelak akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, setiap muslim yang memiliki akhlakul karimah juga dapat mencapai derajat seperti seseorang yang berpuasa dan salat. Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sesuatu amalan yang jika diletakkan dalam timbangan lebih berat dari akhlak yang mulia. Sesungguhnya, orang yang berakhlak mulia bisa menggapai derajat orang yang rajin puasa dan rajin sholat. Hadis riwayat Tirmizi. Berikut nasihat singkat mengenai akhlak yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunt." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Ini adalah hadis yang memberikan petunjuk kepada kita bahwa hubungan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Mau di negara yang banyak seorang muslim ataupun di negara yang minoritas muslimnya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW setelah itu bersabda, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Ikutilah kebaikan, ikutilah kesalahan dengan melakukan kebaikan, dan berlakulah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bagian kedua dari hadis ini yaitu wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, atau sebelumnya saya ingin menyebutkan tadi di bagian yang pertama Rasulullah SAW menyebutkan bahwa bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Di sini terdapat pelajaran menarik bahwa manusia tidak pernah lepas dari dosa. Dimanapun Anda berada, entah di masjid, entah di luar masjid, entah di lingkungan orang saleh ataupun di lingkungan orang taleh yang tidak saleh, maka seseorang penuh dengan dosa. Maka kalau ada dosa, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikutilah kesalahan, dosa dengan kebaikan. Nah, bagian dari hadis tersebut yang kedua yaitu Rasulullah SAW bersabda, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Gaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bagian kedua dari hadis ini Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita agar bagaimana berhubungan dengan manusia. Yang pertama, bagian pertama berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua berhubungan dengan manusia. Nah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, hadis ini menunjukkan bahwa ketika kita berhubungan dengan manusia, cara berhubungan yang paling baik adalah dengan cara berakhlak yang baik. Dan manusia adalah manusia yang sosial, tidak pernah lepas dia berinteraksi sosial dengan manusia, harus berhubungan. Kalau berhubungan maka bergaul dengan manusia, maka satu konsep dasarnya yang paling utama, berakhlak baik. Akhlak yang baik terpancar dari tiga hal. Yang pertama, tersenyum tatkala bertemu dengan saudaramu. Yang kedua, suka melakukan kedermawanan. Yang ketiga, kalau seandainya tidak bisa tersenyum, kalau seandainya tidak melakukan kedermawanan, kebajikan terhadap orang lain, minimal jangan ganggu orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Seorang muslim yang hakiki adalah yang mana kaum muslim selamat dari lisannya, dari keburukan lisannya dan tangannya. Maka Islam, agama yang sempurna yang mendukung dua hal, hubungan dengan Allah dengan cara bertakwa kepadanya. Yang kedua yaitu berakhlak yang baik terhadap manusia. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Itulah beberapa hal mengenai akhlak dalam Islam, mulai dari pengertian hingga manfaat yang akan diberikan dan didapat ketika kita menjalankannya. Menjadi muslim yang berakhlak baik bukan sekadar menjadi orang baik saja, namun juga menghendaki kebaikan tersebut tersebar dan dirasakan oleh orang-orang yang di sekitarnya. Karena itulah, menjadi baik sendiri saja tidak cukup jika kebaikan tersebut tidak dapat dirasakan oleh orang dan lingkungan di mana seorang muslim berada. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.